Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Fauzi Ilyas, Asisten Laboratorium Anatomi FKUNS 2018. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang otak cerebrum. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang encephalon terlebih dahulu. Jadi encephalon itu terletak dalam cavum cranii dan bersambung dengan jadi kita akan membahas tentang encephalon terlebih dahulu. Untuk encephalon sendiri itu jadi yang pertama kita akan membahas tentang encephalon. Jadi encephalon ini terletak dalam cavum cranii. Di sini adalah cavum cranii dan bersambung dengan medulla spinalis nanti di bawahnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian cerebrum nih. Jadi cerebrum ini merupakan bagian terbesar dari encephalon yang terletak di fossa cranii anterior et media seperti itu. Tapi nanti kalau di fossa cranii posterior itu nanti ada encephalon juga, namanya adalah cerebellum. Nanti akan dibahas di topik yang lain seperti itu. Nah, cerebrum ini sendiri itu terletak di di atas atau di superior tentorium cerebelli pada meninges. Jadi nanti tentorium cerebellinya itu terletaknya di bagian sini. Nah, nanti cerebrum itu nanti di atasnya. Ini yang saya tunjuk ini seperti itu. Nah, lanjut kita masuk ke bagian strukturnya. Struktur dari cerebellum ini sendiri, cerebrum ini sendiri. Untuk cerebrum ini itu nanti terdiri dari dua belahan yang biasanya disebut hemisferium cerebri. Jadi ada hemisferium cerebri yang dexter atau kanan dan juga ada hemisferium cerebri yang sinister seperti itu. Nah, kedua hemisferium cerebri ini akan dipisahkan oleh suatu alur yang disebut fissura longitudinalis cerebri. Ini yang saya tunjuk. Nah, alur ini nantinya akan ditempati oleh vas cerebri serta dilalui oleh arteri cerebri anterior seperti itu. Nah, hemisferium cerebri ini nanti akan dihubungkan oleh suatu massa substansia alba yang terletak di permukaan medial hemisferium cerebri yang disebut dengan corpus callosum. Nah, ini adalah corpus callosum. Jadi corpus callosum di sini itu nanti yang menghubungkan antara hemisferium cerebri dexter et sinister seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke struktur yang penting dari cerebrum, yaitu adalah cortex cerebri. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang cortex cerebri. Jadi cortex cerebri ini merupakan bagian paling luar dari hemisferium cerebri. Nah, cortex cerebri ini terdiri dari lipatan-lipatan yang disebut gyrus. Nah, ini gyrus nih, ini gyrus. Nah, itu kalau tunggal. Kalau nanti jamak, gyrus ini nanti disebut giri seperti itu. Dan juga nanti gyrus-gyrus ini akan dipisahkan oleh suatu sulcus. Sulcus ini sulcus. Nanti kalau jamak namanya adalah sulci. Dan juga nanti akan dipisahkan oleh fissura. Fissura nanti lebih memisahkan pada bagian-bagian yang besar kayak gitu. Contohnya tadi ada fissura longitudinalis yang di tengah tadi memisahkan hemisferium kanan dan kiri dan juga yang lainnya. Nah, fissura ini nanti kalau jamak itu nanti nyebutnya adalah fissurae seperti itu. Nah, hemisferium cerebri ini nanti juga dibagi menjadi beberapa lobus kayak gitu. Kalau tunggal nyebutnya lobus, nanti kalau banyak nyebutnya adalah lobi. Di sini ada lobus frontal, di sini ada lobus parietal, di sini ada lobus temporal, dan di belakang sini ada lobus occipital seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas sulci et fissurae principales dari hemisferium cerebri ini sendiri seperti itu. Nah, yang pertama kita akan masuk kepada sulcus centralis. Sulcus centralis adalah letaknya di sini. Ini nanti akan memisahkan antara lobus frontal dan lobus parietal seperti itu. Dan juga nanti dia akan memisahkan antara gyrus precentralis dan gyrus postcentralis. Pre itu nanti berarti di depan sulcus centralis, kalau pos itu nanti berarti di belakang sulcus centralis seperti itu. Nah, sulcus centralis itu nanti juga bisa disebut sebagai fissura Rolandi seperti itu. Untuk yang kedua, kita akan membahas sulcus lateralis cerebri sylvii atau nama lainnya adalah fissura sylvii. Jadi yang namanya sulcus lateralis cerebri sylvii atau fissura sylvii itu letaknya adalah di bagian sini. Jadi itu nanti dia memisahkan antara lobus temporalis dan juga lobus frontalis dan juga lobus parietalis seperti itu. Ini tempatnya di sini. Nah,
dia itu nanti akan dilalui oleh arteri cerebri media yang merupakan cabang dari arteri karotis interna yang nanti akan kita bahas pada vaskularisasi seperti itu. Nah, di dasar dari sulcus lateralis cerebri sylvii ini itu terdapat lobus. Nanti kalau ini dibuka, gitu nanti ada namanya lobus insula seperti itu. Untuk gambarnya adalah, nah ini adalah untuk gambarnya seperti ini. Jadi ini adalah sulcus lateralis cerebri sylvii di sini. Nah, nanti kalau ketika dibuka, itu nanti di dalamnya ada lobus insulae seperti itu. Selanjutnya yang ketiga ada yang namanya sulcus parieto-occipitalis. Sesuai dengan namanya, dia memisahkan antara lobus parietal dan lobus parietal. Yang selanjutnya yang ketiga adalah sulcus parieto-occipitalis. Sesuai dengan namanya, dia akan memisahkan antara lobus parietalis dan lobus occipitalis seperti itu. Letaknya kurang lebih di sini. Nah, selanjutnya kita nanti akan masuk ke yang keempat, yaitu adalah sulcus calcarina. Jadi untuk sulcus calcarina itu nanti di sekitar sini, dia nanti pokoknya untuk istilahnya mayoritas korteks visual primer itu nanti terletak di dalam sulcus ini seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada struktur pada permukaan suprolateral dari hemisferium cerebri. Jadi untuk dari aspek suprolateralnya itu nanti terdapat 4 lobus yang sudah saya sebutkan tadi. Ada lobus frontal, lobus parietal, lobus temporal, dan lobus occipital di belakang. Nah, selain 4 lobus di atas itu nanti juga terdapat lobus limbicus. Jadi lobus limbicus itu nanti terutama tersusun atas gyrus cinguli dan juga gyrus parahipokampalis serta ungkus. Gambarnya adalah ini. Jadi ini tadi yang disebut dengan lobus limbicus, nanti ada gyrus cinguli di sini sama gyrus parahipokampalis dan juga ungkus. Nah, itu nanti adalah lobus limbicus. Jadi nanti dia kelihatan ketika tampak medial seperti itu. Nah, selanjutnya tadi lobus insulae itu tadi lobus insulae udah ya. Saya ulangi. Dan juga lobus insulae. Lobus insulae seperti yang sudah saya jelaskan tadi di situ. Nah, dia itu merupakan bagian dari pars. Oh, salah. Jadi dan selain dari lobus limbicus ada juga lobus insulae yang tadi sudah saya jelaskan. Terletak di dalam sini yang tadi dibuka jeret-jeret tadi. Nah, itu merupakan tempat untuk memproses informasi olfaktorik. Olfaktorik adalah penciuman, gustatorik pengecapan, dan juga visceral atau organ dalam seperti itu. Selanjutnya yang tadi sudah dibahas sebenarnya yang masuk ke dalam lobus limbicus, kita akan mempelajari struktur pada permukaan medial hemisferium cerebri. Jadi kita akan menggunakan gambar ini. Ini adalah tampak medialnya. Nah, di sini ada yang namanya adalah corpus callosum di sini. Corpus callosum ini nanti yang tadi sudah disebutkan, dia akan menghubungkan antara hemisferium cerebri dextra et sinistra dan dia merupakan commissura terbesar. Commissura itu apa? Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Kemudian di situ ada cuneus di sini dan juga ada gyrus parahipokampalis dan juga ada struktur-struktur yang lainnya yang tidak dijelaskan di video ini. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam area Brodmann. Jadi area Brodmann ini itu membagi korteks cerebri menjadi 50 area fungsional yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, kita akan mulai terlebih dahulu dari area Brodmann yang ada pada lobus frontalis. Yang pertama ada area Brodmann 4 atau area motorik primer. Itu nanti dia terletak pada gyrus presentralis lobus frontalis seperti itu. Tempatnya di sini yang merah ini. Nah, dia itu nanti fungsinya adalah untuk mengontrol gerakan volunteer yang terampil dari wajah dan ekstremitas. Dia nanti itu berkaitan dengan tractus pyramidalis seperti itu.
Nah, selanjutnya ada area Brodmann 6 di sini, di depan dari area Brodmann 4 tadi. Area Brodmann 6 ini nama lainnya adalah area pramotorik atau motorik sekunder. Kalau 4 tadi motorik primer, ini adalah motorik sekunder. Dia itu terletak pada bagian rostral area 4 Brodmann, seperti itu. Dia nanti di sini untuk perkembangan gerakan motorik yang berkaitan dengan sistem ekstrapiramidal, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke area Brodmann 8. Nah, area Brodmann 8 ini nama lainnya adalah area optokinetik frontal. Jadi area optokinetik frontal itu nanti dia memiliki fungsi untuk pusat gerak volunter bola mata. Jadi letaknya adalah di sekitar sini, yaitu pada aspek caudalis gyrus frontalis medius. Nah, seperti itu di sekitar sini. Ini gambarnya agak berbeda, pada gambar-gambar lain mungkin juga berbeda. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang paling depan. Ini yang sering kalian dengar pastinya adalah korteks prefrontal. Jadi korteks prefrontal ini itu terdiri dari area Brodmann 9, 10, 11, 12, 46 dan 47. Fungsinya banyak. Yang pertama untuk fungsi eksekutif, fungsi visceral, fungsi emosional, dan juga mengatur aktivitas berpikir abstrak, penilaian matang, peramalan, dan juga mawas diri. Seperti itu. Selanjutnya ada area Broca atau area Brodmann 44 dan 45. Dia nanti itu terletaknya pada gyrus frontalis inferior di sini. Nah, ini yang ungu ini adalah area Broca. Nah, dia nanti area Broca ini memiliki fungsi untuk mengontrol aspek bicara motorik, seperti itu. Nah, itu area Brodmann untuk di lobus frontalis. Selanjutnya kita akan masuk kepada area Brodmann yang ada di lobus parietalis. Di sini ada area Brodmann 312 atau area somatosensorik atau sensorik primer yang ungu di belakang merah ini. Ungu ini ya. Nah, itu nanti terletak pada gyrus postcentralis lobus parietalis di sini. Nah, fungsinya untuk mengenal sumber, kualitas, kuantitas, suhu, nyeri, dan raba tekan. Selanjutnya ada area gustatoria atau area Brodmann 43. Terletak pada korteks gustatoria primer. Itu nanti untuk fungsi pengecapan di sekitar sini letaknya. Nah, selanjutnya ada area asosiasi parietal seperti itu. Itu nanti adalah area Brodmann 5, 7, 39 dan 40 di sekitar sini. Di belakangnya ungu ini yang warnanya agak putih-putih ungu gitu loh. Itu nanti dia untuk fungsi taktil, asosiasi fungsi taktil, visual, pengenalan badan dan benda di sekitarnya seperti itu. Jadi nanti dia berfungsi sebagai pusat korelasi dan penyadaran terhadap area sensoris di sekitarnya. Selanjutnya yang parietal sudah, kita akan masuk ke lobus occipital. Jadi untuk lobus occipital ini cukup khas karena dia untuk fungsi penglihatan biasanya dia di bagian belakang sini, di atasnya dari cerebellum. Nah, di sini nanti ada area visual primer atau visual sensoris, itu nanti di area 17 di yang hijau ini. Nah, dia nanti itu letaknya adalah pada viscera calcarina. Dia nanti fungsinya adalah sebagai area penglihatan primer. Terus selanjutnya ada area 18 dan 19. Itu sebagai area visual asosiasi atau visual sekunder atau namanya adalah visual psikis. Itu nanti di yang kuning ini. Itu nanti sebagai pusat asosiasi visual terhadap pengalaman yang lalu dan juga persepsi visual yang kompleks kayak gitu. Contohnya warna, gerak, dan arah objek seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk kepada area Brodmann yang ada di lobus temporalis. Yang pertama itu nanti akan ada area Brodmann 22 atau area auditus sekunder atau auditus psikis. Itu nanti letaknya adalah di gyrus temporalis superior. Sini, gyrus temporalis superior. Dia nanti merupakan pusat asosiasi pendengaran atas pengalaman yang lalu dan juga sebagai tempat interpretasi dan apresiasi suara.
Selanjutnya akan ada area Brodmann 20, 21 dan 37. Itu nanti terletak pada temporal bagian posterior di sini. Itu nanti untuk mencatat dan sebagai gudang pengalaman. Selain itu nanti juga dia di lobus temporal ini akan ada area yang penting juga. Itu nanti disebut sebagai area Wernicke seperti itu. Area Wernicke itu nanti sebagai tempat dari sensory speech. Kalau tadi motor speech-nya itu ada di Broca, sensory speech-nya itu ada di Wernicke. Selanjutnya kita akan membahas tentang sentrum semioval. Jadi sentrum semioval ini merupakan substansia alba subkortikalis yang terdiri dari serabut salaf bermielin dan juga neuroglia seperti itu. Dia nanti berkaitan erat dengan korteks cerebri, ventrikel lateral dan striatum. Nah, nanti terdiri dari 3. Yang pertama adalah serabut proyeksi, yang kedua adalah serabut komisura, dan ketiga adalah serabut asosiasi. Langsung saja kita akan membahas ke yang pertama, yaitu adalah serabut proyeksi. Jadi serabut proyeksi yang akan kita bahas ini, dia itu merupakan serabut aferen dan juga serabut eferen yang berjalan ke dan dari batang otak menuju korteks cerebri melalui ganglia basalis dengan membentuk kapsula interna, corona radiata, dan radiasio optika. Serabut proyeksi ini nanti biasanya menghubungkan berbagai bagian sistem saraf pusat satu dengan yang lainnya dengan jarak yang jauh seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kapsula internanya. Jadi kapsula interna itu merupakan kumpulan dari serabut eferen yang berasal dari korteks cerebri melewati substansia alba corticalis seperti itu. Jadi yang substansia alba ini, yang putih-putih ini seperti itu. Nah, terus habis itu ada yang namanya adalah corona radiata. Jadi corona radiata ini adalah proyeksi serabut thalamocorticalis, sesuai dengan namanya berarti dari talamus ke korteks, berjalan aferen, dan juga kortikotalamikus dari korteks ke talamus yang berjalan eferen. Serabut yang melalui lengkungan umpan balik antara talamus dengan korteks cerebri seperti itu. Jadi contohnya dari corona radiata itu adalah yang termasuk dalam corona radiata, contohnya adalah radiasio optica seperti itu. Nah, radiasio optica untuk gambarannya adalah seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya gambaran kapsula interna itu seperti ini. Ini yang saya tunjuk ini. Jadi ada serabut-serabut yang nanti bisa naik turun, yang naik dan turun memiliki fungsi aferen dan eferen seperti itu. Dan juga ada corona radiata ini. Nah, contoh yang termasuk dalam corona radiata adalah radiasio optica di sini. Dia radiasio optica ini nanti dia menghubungkan untuk jaras visual seperti itu. Lebih lengkapnya gambarnya adalah seperti ini. Jadi nanti dari mata untuk radiasio optica itu nanti dia akan menghubungkan dari corpus geniculatum lateral menuju ke area visual primer pada area Brodmann 17. Jadi di sini gambarnya seperti itu. Jadi lebih lanjut kita akan membahas tentang kapsula interna. Jadi kapsula interna itu nanti dia yang berbentuk V ke lateral ini. Jadi nanti dia merupakan lamina substansia alba yang terletak antara nukleus caudatus, nukleus lentiformis dan juga talamus. Jadi letaknya di sini. Dia nanti terbagi menjadi 3 bagian, yaitu adalah crus anterius di depan. Dia nanti akan memisahkan antara nukleus caudatus dan juga nukleus lentiformis. Dan juga ada crus posterius. Crus posterius ini nanti dia memisahkan antara talamus dan juga nukleus lentiformis. Dan juga ada genu kapsula interna. Genu kapsula interna nanti di sini dia merupakan pertemuan antara crus anterius dan juga crus posterius kapsula interna seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya serabut komisura. Jadi serabut komisura ini itu menghubungkan daerah yang sama pada kedua hemisferium cerebri dengan menyilang linea mediana. Jadi kalau tadi serabut proyeksi dia itu nanti naik atau turun, dia nanti pada sisi yang sama, kanan ya kanan, kiri ya kiri. Tapi kalau komisura itu nanti dia menghubungkan kedua hemisferium ini. Jadi nanti kanan dihubungkan ke kiri kayak gitu. Dia menghubungkan gitu antara kedua sisi hemisfer pada tempat yang sama. Serab yang termasuk ke dalam serabut komisura antara lain ada corpus callosum. Jadi ini adalah corpus callosum. Dia nanti akan menghubungkan hemisferium cerebri dexter et sinister. Dia merupakan komisura terbesar seperti itu. Dan juga
ada komisura anterior, ada komisura posterior, komisura hipokampi dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan masuk ke serabut yang terakhir, yaitu serabut asosiasi. Jadi serabut asosiasi ini membentuk sebagian besar dari substansia alba subkortikalis. Nah, serabut-serabut ini nanti akan menghubungkan area kortikal di sekitarnya yang jaraknya berjauhan dengan lainnya pada hemisferium yang sama, seperti itu. Sekali lagi, kalau yang tadi untuk tadi komisura itu menghubungkan antara hemisferium kanan dan kiri, tapi kalau ini dia menghubungkan pada hemisferium yang sama, seperti itu. Dengan adanya serabut asosiasi ini, korteks cerebri dapat melaksanakan fungsi integrasi dan asosiasinya, seperti itu. Nah, di sini untuk mempermudah, kita akan membagi serabut asosiasi menjadi dua. Yang pertama ada serabut asosiasi pendek dan juga ada serabut asosiasi panjang. Nah, untuk serabut asosiasi pendek itu nanti biasanya yang menghubungkan girus-girus yang berdekatan serta terletak tepat di bawah substansia grisea korteks cerebri. Nah, ini adalah gambar dari serabut asosiasi, ini contohnya. Terus ini juga contoh serabut asosiasi, ini juga contoh serabut asosiasi yang pasti dia menghubungkan antara girus-girus yang dia masih satu sisi, seperti itu. Satu sisi kanan saja, kiri saja, tapi kalau komisura tadi dia menghubungkan antara kanan dan kiri. Selanjutnya untuk serabut asosiasi yang panjang itu nanti menghubungkan antara lobus otak dan membentuk traktus yang jelas yang terlihat secara makroskopik. Nah, bedanya kalau yang tadi serabut yang pendek itu nanti menghubungkan antara girus-girus, kalau yang ini yang panjang itu lebih ke lobus-lobus seperti itu. Contohnya adalah yang ini, fasciculus uncinatus. Nah, fasciculus uncinatus ini nanti dia menghubungkan antara di sini adalah menghubungkan antara lobus frontal dan lobus temporal, seperti itu. Contoh yang lain ada cingulum, terus juga ada viscera longitudinalis superior yang panjang ini. Terus juga ada viscera longitudinalis inferior dan juga ada fasciculus fronto-occipitalis. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi ganglia basalis et corpus striatum. Ini adalah gambarnya. Nah, ganglia basalis atau nuclei basalis itu merupakan suatu kelompok substansia grisea. Kalau kapsula interna tadi adalah substansia alba yang berwarna putih, tapi kalau ganglia basalis itu nanti merupakan kelompok dari substansia grisea yang warnanya agak ini coklat atau abu-abu ini, seperti itu. Yang nanti dia terletak di sentral hemisferium cerebri, sentral kan, tengah, atau antara talamus dengan substansia alba hemisferium cerebri. Ini talamus, substansia albanya di sini, dia nanti letaknya adalah di sini, yang coklat-coklat ini, seperti itu. Yang pertama ada nucleus caudatus di sini. Terus habis itu juga ada nucleus lentiformis atau lenticularis, itu nanti yang di belakang sini. Nah, nucleus lentiformis atau lenticularis itu nanti terletak di lateral talamus dan juga lateral nucleus caudatus. Ini talamus, ini nucleus caudatus, dia terletak di lateralnya sini. Dan nanti terbagi menjadi dua bagian oleh lamina medullaris externa. Ini adalah lamina medullaris externa. Dan nanti terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah globus pallidus yang di sini itu di bagian medial dan juga putamen yang lebih gelap di bagian lateral. Nah, putamen itu nanti akan dipisahkan dari nucleus caudatus oleh crus anterior capsula interna. Jadi kan dia dipisahkan kan, ini terpisah. Capsula interna kecuali nanti pada ujung rostralnya keduanya itu nanti dapat menyatu. Nah, untuk putamen nanti dia juga dipisahkan juga oleh kapsula eksterna yang warna putih kecil ini, dipisahkan dengan claustrum. Claustrum ini adalah yang gepeng panjang ini oleh kapsula eksterna yang putih ini tadi, seperti itu. Nah, globus pallidus itu nanti juga terpisah dari talamus. Ini talamus, ini globus pallidus dipisahkan oleh crus posterior capsula interna, seperti itu. Gabungan antara nucleus caudatus dan juga putamen ini nanti disebut corpus striatum. Selanjutnya ada bagian yang namanya claustrum. Jadi claustrum ini merupakan lamina grisea yang berwarna abu-abu atau kecoklatan ini, yang tipis dan dia terletak antara
putamen, dan juga insula. Jadi lobus insula yang dijelaskan tadi letaknya adalah di sini kalau dari penampang melintangnya. Nah, dia nanti di claustrum ini sendiri akan dipisahkan oleh putamen, dipisahkan dari putamen oleh kapsula eksterna. Nah, untuk ganglia basalis ini nanti keseluruhannya itu memiliki fungsi bermacam-macam, yaitu sebagai pusat inisiasi, modulasi aktivitas motorik berupa nanti kekuatan, arah, rentang, gerakan, fasilitasi gerakan volunter, dan juga supresi simultan pengaruh involunter yang tidak diinginkan. Untuk corpus striatum tadi, dia itu menerima informasi aferen dari hampir seluruh korteks cerebri, talamus, subtalamus, dan batang otak, termasuk juga substansia nigra. Dalam hubungan ini, nukleus basalis itu nanti membantu regulasi gerakan volunter dan juga pembelajaran keterampilan motorik. Selanjutnya yang tidak disebut, yang belum dijelaskan, ada yang namanya rinencephalon. Jadi rinencephalon itu nanti merupakan struktur hemisferium cerebri yang terletak dengan perjalanan dan penerimaan stimulus olfaktorius seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas struktur diencephalon. Kita akan membahas tentang diencephalon. Jadi diencephalon adalah struktur-struktur yang membatasi ventriculus tertius. Jadi di sini ada ventriculus tertius. Diencephalon nanti sebagai pembatas-pembatasnya, pembatas bagian lateralnya ya, seperti itu. Nah, nanti diencephalon ini nanti akan meluas ke posterior hingga ke tempat ventriculus itu nanti, ventriculus tertius itu nanti bersambung dengan aqueductus cerebri. Dan juga ke anterior sampai nanti foramina interventricularis kayak gitu. Nah, jadi diencephalon nanti ada talamus. Talamus itu nanti akan membentuk bagian atas dinding ventricle tertius kayak gitu. Nah, ini talamus di sekitar sini. Terus habis itu juga ada hipotalamus yang menjadi bagian bawahnya di sekitar sini, itu adalah hipotalamus. Kelihatan kan? Terus habis itu juga ada di bagian dorsal diencephalon nanti kan berdekatan dengan corpus callosum. Ini di bagian dorsal ada corpus callosum dan juga nanti ventricus lateralis dan juga hemisferium cerebri seperti itu. Nah, kita akan lanjut ke struktur diencephalon sesuai yang sudah dibahas tadi, ada 4 bagian: talamus, epitalamus, subtalamus, dan hipotalamus. Untuk talamus ini sendiri, jadi talamus ini nanti di bagian sini ada nukleusnya atau ada nukleusnya, ada banyak nukleus atau jamaknya adalah nuklei. Jadi nanti talamus itu nanti merupakan massa substansia grisea yang besar yang terletak di sebelah kanan dan kiri dari ventriculus tertius seperti itu. Ya, jadi kalau kalian tadi sudah belajar tentang penampang melintangnya, jadi itu nanti akan ada yang namanya talamus seperti itu. Nah, talamus itu nanti letaknya adalah di sekitar sini, di preparatnya. Seperti itu. Jadi ini adalah ventriculus tertius. Jadi untuk membatasi di bagian lateral dari ventriculus tertius itu nanti akan ada talamus yang letaknya di sekitar sini seperti itu. Nah, dia nanti talamus itu nanti membentuk bagian utama dari diencephalon. Nah, talamus itu nanti terletak ada talamus dexter dan talamus sinister. Yang keduanya nanti dihubungkan oleh massa intermedia atau adhesion interthalamica. Nah, gambarnya kalau di gambar itu yang gambarnya kalau yang digambar itu yang ini seperti itu. Jadi talamus itu nanti ada bagian yang menghubungkan antara kanan dan kiri yang namanya adalah adhesion interthalamik kayak gitu. Nah, untuk fungsinya itu sendiri, jadi fungsi talamus ini berperan penting sebagai relay station terhadap lintasan korteks cerebri yang nanti berhubungan dengan somatosensorik maupun somatomotorik seperti itu. Nah, terus habis itu nanti juga sebagai pusat seluruh sistem sensorik utama kecuali nanti jaras olfaktorius yang nanti menurut beberapa sumber tidak melewati talamus, dan juga nanti sebagai melakukan fungsi integrasi kayak gitu, terutama nanti bagian pulvinar sebagai integrasi impuls visual, auditus, dan somatosensorik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang subtalamus. Jadi kalau talamus tadi di bagian sini, terus habis itu nanti subtalamus itu agak ke bagian belakang seperti itu. Jadi subtalamus itu nanti akan terletak di inferior talamus dan di antara talamus dan tegmentum mesencepali. Nah, terus untuk talamus ini nanti berhubungan dengan hipotalamus di bagian kraniomedialnya. Seperti itu. Terus habis itu nanti subtalamus ditemukan kumpulan sel yang merupakan ujung kranial, nukleus ruber, dan substansia nigra.
Mungkin nggak begitu jelas ya di gambar ini. Terus habis itu nanti kita masuk ke epitalamus. Jadi epitalamus ini nanti agak di bagian belakang sini seperti itu. Nah, nanti epitalamus itu nanti terdiri dari nukleus habelunaris dan corpus pinealis. Nah, untuk fungsinya sendiri, nukleus habelunaris itu nanti menjalankan fungsi sebagai pusat integrasi dari jaras aferen, olfaktori, sistra, dan somatik. Untuk glandula pinealis atau corpus pineal itu nanti sebagai pengaturan kelenjar endokrin, nanti inhibitor produksi hormon secara langsung maupun penghambatan sekresi releasing factor dari hipotalamus, yaitu nanti yang tidak langsung. Terus juga untuk sekresi melatonin. Jadi melatonin itu nanti kalau di fisiologi itu untuk regulasi irama sirkadian dan juga fungsi reproduksi seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke yang terakhir yaitu hipotalamus. Jadi hipotalamus itu nanti akan ada di bawah sini, di sekitar sini, itu nanti berperan penting dalam pengendalian fungsi tubuh yang vital. Contohnya nanti pengendalian atau pengintegrasian fungsi sistem saraf otonom, contohnya nanti digestif, kardiovaskular, dan urogenital seperti itu. Dia nanti bisa mempengaruhi SSP baik secara langsung, itu nanti melalui jaras descendant. Nanti baik jaras simpatis maupun parasimpatis seperti itu. Dan juga nanti mengatur regulasi suhu tubuh, terus metabolisme, terutama cairan tubuh dan lain sebagainya. Terus juga di sini nanti ada pengenalian sistem endokrin, terutama nanti dalam pengaturan neurosekresi hormonal seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dipelajari di bagian fisiologi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tractus pyramidalis et pyramidalis, tapi singkat saja. Nah, di sini tadi ada tractus pyramidalis. Jadi tractus pyramidalis itu nanti dia nanti adalah sistema jaras yang nanti dimulai dari area motorik primer dan sekunder. Tadi area Brodmann 4. Dia nanti adalah jaras yang dimulai dari area motorik primer dan sekunder, yaitu area Brodmann 4 dan 6 seperti itu, yang nantinya berjalan turun terus sampai medula spinalis seperti itu. Nah, nanti untuk materi selanjutnya mengenai jaras itu nanti akan dijelaskan di topik yang lain seperti itu. Yang utama adalah jaras tractus pyramidalis itu nanti adalah pengendalian gerakan tubuh, terutama nanti di wajah dan ekstremitas secara volunteer seperti itu. Next, selanjutnya kita akan masuk ke tractus extramydalis, singkat saja. Jadi untuk sistema extrapyramidalis atau tractus extrapyramidalis itu nanti berfungsi sebagai pengendali aktivitas motorik yang dicetuskan oleh korteks motorik cerebri dan tractus pyramidalis. Jadi tractus extrapyramidalis itu nanti terdiri dari banyak traktus, contohnya adalah tractus vestibulospinalis, reticulospinalis, dan juga tectospinalis yang nanti dia memiliki fungsinya masing-masing. Nah, pada saat masih bayi atau neonatus, sistem ini itu belum berkembang secara sempurna. Akibatnya bayi atau neonatus itu tidak dapat memegang dan menjaga keutuhan benda lunak di tangannya. Pokoknya nanti intinya adalah tractus extrapyramidalis itu bekerjanya adalah dalam menunjang kerja dari tractus pyramidalis seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke lobus limbik. Jadi tadi sudah dijelaskan secara singkat juga untuk lobus limbik seperti itu. Jadi untuk sistema limbik itu dia merupakan sistema yang berfungsi sebagai pembentukan fungsi perilaku yang nanti meningkatkan ketahanan individu dan spesies serta berkaitan dengan memori seperti itu. Jadi sistem limbik ini nanti itu penting untuk mengatur emosi. Sistem limbik juga merupakan gabungan antara komponen lobus limbicus, itu komponen kortikalnya, dan juga komponen subkortikal, forebrain, dan bagian dari tungkus cerebri. Contohnya seperti hipotalamus, epitalamus, dan dorsal talamus. Jadi di dalam sistem limbik ini juga terdapat suatu area Brodmann, yaitu area Brodmann 28 yang memiliki fungsi olfaktori seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas untuk sistem limbik ada yang dinamakan sirkuit Papez. Nah, sirkuit Papez ini merupakan jalur lintasan utama dari sistem limbik pada cerebrum. Demikian untuk materi otak cerebrum. Untuk lebih lanjutnya, jika teman-teman ingin memperdalam materi, teman-teman bisa membaca textbook lain seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.